Kamu adalah penipu terbesar di dalam trading kamu sendiri. Loh, kok begitu sih? Ngeri gak? Baru mulai terus bacotnya tuh udah ngeri banget ya. Pasti nanti kalian pada bingung nih bang. Kenapa bisa bilang gitu kan ini trading kita sendiri, masa kita jadi penipu terbesar buat kita sendiri sih? Bacot aja lu bang, kayak gitu kan. Tenang aja, gue akan jelasin satu-satu kenapa kalian itu bisa menjadi seorang penipu terbesar di dalam trading kalian sendiri. Dan gue mau kasih tahu teman-teman, hari ini temanya itu psikologi lagi ya. Jadi ini masih a part of psychology trading. Dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan kalian tuh inspirasi juga dan mungkin refleksi diri ya lebih tepatnya, supaya kalian tuh bisa ngeh ya. Oh ya, ternyata selama ini memang ada yang salah nih dalam trading gue gitu, terutama dari sisi pemikiran atau psikologinya. Langsung saja teman-teman ya, gue bahas dan gue jabarin kenapa kalian bisa menjadi penipu terbesar di dalam trading kalian sendiri ya. Langsung aja, gue di sini gue akan jabarin melalui dari Paint aja teman-teman ya. Gue akan kasih whiteboard di sini dan kita akan bahas bareng-bareng ya. Pertama gue mau jelasin dulu tentang arti kata scam, teman-teman ya. Kan di judul kalian bisa lihat ya, you are the biggest scammer in your trade ya. Scammer kan penipu, scam itu kan penipuan gitu kan. Scam itu apa sih, atau penipuan itu apa sih? Yaitu sebuah rangkaian kebohongan ya, atau tipu muslihat yang isinya itu kebohongan yang merugikan satu pihak dan satu pihaknya itu mendapat keuntungan. Nah ini malahan lebih buruk dari scam ya. Kenapa? Karena merugikan satu pihak dan tidak memberikan keuntungan bagi pihak lain, yang which is itu kalian sendiri, seperti itu. Oke? Nah, gue langsung aja yang pertama kasih kalian alasan kenapa kalian itu adalah penipu terbesar dalam trade kalian ya. Yang pertama di sini gue akan jabarin dari awal banget ya. Pada saat kalian itu belum mengenal trading ya, terus kalian baru mau masuk dunia trading nih, ceritanya seperti itu. Pada saat kalian mau masuk dunia trading, ya kenapa kalian menjadi penipu, itu adalah kalian masuk ke dunia trading ini tanpa ada ilmu apapun ya. Karena mungkin alasannya, iya bang, karena gue sering denger dari temen gue yang trading duluan, katanya untungnya maksimal banget gitu ya, untungnya oke banget gitu. Jadi gue tertarik dan gue pengen ikut. Tapi ketika kalian masuk ke dunia trading, kalian itu no foundation teman-teman, nggak ada apapun yang apa ya, yang bisa nge-backup kalian atau bisa ngejaga kalian dari industri bisnis trading ini gitu. Karena ya bisnis trading itu sekali lagi gue bilang ini bisnis yang beresiko gitu ya. Kenapa? Karena kita menggunakan bisa menggunakan leverage ya, karena trading itu identik dengan leverage ya. Baik itu di semua instrumen, kalian di saham kalian biasanya menggunakan margin, kalau di forex kalian menggunakan leverage gitu ya. Kenapa? Karena kita butuh, karena kita short term, ya mainnya tuh pendek, ya. Terus kemudian kita tuh cepat juga frekuensinya, sehingga kita butuh modal yang bisa kita leverage, atau modal yang bisa lebih besar gitu ya, dari modal yang sesungguhnya kita punya. Makanya kita butuh leverage atau margin tadi kalau di saham gitu. Nah, kalian tuh masuk ke dunia ini yang beresiko seperti ini, nggak ada fondasi apapun ya. Kalian tuh begitu mulai trade langsung aja pengen cuannya profitnya, tanpa tahu ternyata itu ada resiko, ternyata itu ada namanya analisa ya, ternyata itu ada namanya manajemen. Kalian mengabaikan itu semua, langsung saja kalian tuh masuk ke dunia trade, terus kalian ngelihat buy sama sell, kalian pencet asal-asalan gitu ya, dan akhirnya kalian rugi. Makanya itulah kalian menipu diri kalian sendiri sebetulnya ya. Yang harusnya kalian nggak perlu mengalami loss seperti itu kalau misalnya kalian punya pondasi yang bagus dulu, kalian sabar gitu ya, kalian belajar dulu, mungkin kalian tidak akan rugi sebesar itu ya, atau malahan kalian bisa profit ya. Makanya di sini saya bilang kalian menjadi penipu buat diri kalian sendiri di awal kalian baru mau masuk bisnis trading ya. Itu yang pertama nih. Kemudian alasan kedua, kalian sudah masuk ke dunia trading, let's say kalian sudah punya pondasinya ya, kalian udah belajar nih dari kesalahan gitu ya, terus kalian latihan ya, kalian riset ya tentang analisa dan segala macam. Ya intinya kalian sudah punya cukup ilmu lah. Yang kedua adalah kenapa kalian menjadi penipu buat diri kalian sendiri. Kalian mulai trading walaupun kalian sudah punya ilmunya dan segala macam, kalian mulai trading tanpa adanya plan ya, tanpa adanya trading plan tepatnya, seperti itu. Nah ini juga kalian menjadi penipu buat diri kalian sendiri. Kenapa? Karena
ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari segala macam itu akan menguap ya. Kalau misalnya kalian tidak rangkaikan atau kalian tidak buat SOP-nya. Kita tahu ya, trading ini adalah bisnis dan setiap bisnis itu butuh yang namanya satu sistem yang kuat ya untuk menjaga usaha itu terus bisa jalan dan bisa berkembang. Salah satunya adalah pembuatan standard operating procedure atau yang namanya SOP tadi ya. Nah, di dalam trading ini juga ada SOP sebetulnya, tapi namanya itu adalah trading plan. Trading plan itu adalah sebuah sistem yang kalian buat ya, yang mana bisa menjaga kalian setiap kali trade kalian tidak keluar jalur dari analisa yang sudah kalian pelajari dan sudah kalian rangkaikan untuk menjadi konfirmasi entry kalian. Itu gunanya trading plan. Jadi buat jaga kalian supaya nggak keluar jalur untuk sistem entry-nya. Nah, kalau misalnya kalian masuk dan kalian melakukan trade tidak menggunakan sistem trading yang bagus ya, atau kalian bahkan tidak punya sistem trading sama sekali, itu akan kemana-mana ya. Dan hasilnya kalau misalnya kalian tradingnya sebentar-sebentar pakai A, pakai B, pakai C, dan kalian trading kemana-mana, itu sangat-sangat random ya, dan itu tidak bisa diukur konsistensinya. Makanya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti kalian akan merasa sistem ini nggak berguna, gue pakai sistem lain. Sistem lain gue nggak bisa juga, gue pakai sistem lagi. Kalian akan merasa semua sistem itu nggak guna dan kalian merasa bisnis ini tuh adalah fake ya. Terus kemudian ujung-ujungnya kalian rugi lagi, margin call lagi gitu. Dan itulah yang menyebabkan kerugian kalian lagi, dan lagi-lagi kalian menjadi penipu buat diri kalian sendiri ya. Itu poin nomor 2-nya. Ini semoga nggak ada yang tersinggung ya teman-teman. Ini demi ambil aja hikmahnya dan refleksikan itu buat diri kalian masing-masing ya. With my all respect pokoknya ya, gue ngomong ini. Terus kemudian yang ketiga ya, ketika kalian sudah punya ilmu, sudah punya trading plan ceritanya nih ya. Terus kalian masuk ke step berikutnya ya. Kalian menjadi penipu lagi, kembali menjadi penipu lagi ketika kalian sudah punya ilmu dan sudah punya trading plan, tetapi kalian tidak punya disiplin untuk menjalankan trading plan-nya lagi, gitu ya. Ya mungkin kesannya ini, Bang, gue yakin kok gue bisa ketika gue punya trading plan, gue bisa disiplin. Tapi in real life, ya dalam real trade-nya, ada yang namanya faktor emosi, ya, dan kalian gagal untuk mengontrol emosi tersebut. Yang ujung-ujungnya, ketika kalian ngontrol emosinya gagal, kalian lepas kontrol, kemudian kalian tidak bisa menjadi disiplin, dan akhirnya sistem trade yang sudah kalian buat capek-capek itu kalian abaikan, ya. Dan malahan kalian bisa bertindak sesuka hati kalian, lebih liar lagi dan lebih kacau lagi gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya kita pikir secara nalar ya, kalau misalnya kita bayangkan doang, itu sebenarnya kayak kok gampang ya Bang ya. Kayaknya kalau udah punya trading plan, udah punya panutan, gue tinggal ngikutin tuh kayak gampang deh. Ya cuman itu, ya kalian lack of self-control. Oke, kalian itu nggak bisa mengendalikan diri kalian, yang akhirnya tidak bisa disiplin, entah itu rasa malas, entah itu rasa greedy, entah itu rasa ketakutan yang berlebihan, ya semuanya campur aduk, dan akhirnya itu membuat kalian gagal untuk disiplin, dan akhirnya ujung-ujungnya rugi lagi, MC lagi. Itulah kenapa kalian juga kembali lagi menjadi penipu bagi trading kalian sendiri, ya. Nah, alasan yang keempat, kalian sudah punya trading plan, kalian sudah punya ilmu, kalian sudah menjalankan dengan disiplin cukup baik, ya. Dan tetapi kembali lagi kalian menjadi penipu ketika kalian gagal untuk memanage trade kalian itu dengan baik, ya, terutama dalam hal money management-nya. Dalam hal lot sizing, ya. Kemudian dalam risk reward ratio-nya kalian gagal. Kemudian gagal lagi di dalam risk limit kalian, ya. Kalian nggak mampu, ya, untuk mengontrol itu semua. Ketika kalian berada di atas angin, kalian lot size-nya di double-double, gede-gedein gitu loh. Ketika kalian lagi rugi, ya, posisi kalian tambah banyak. Karena kalian pengen dendam, kalian pengen balikin modal kalian dengan sangat cepat, kalian gagal untuk memanage keuangan di dalam trade kalian. Padahal, teman-teman ya, manajemen di dalam equity kalian atau di dalam keuangan kalian itu adalah hal yang sangat krusial ya dalam bisnis trading. Ya, ini juga sama sebetulnya dengan bisnis lain ya. Bisnis lain itu penjaga yang namanya fiskal kita ya di satu perusahaan gitu. Dan kemudian menjaga manajemen keuangan dalam perusahaan itu sangat penting. Kenapa? Karena itu adalah kunci dari perusahaan bisa berkembang atau enggak. Kalau misalnya dia nggak bisa manage, misalnya pengeluarannya lebih besar daripada income-nya, ya otomatis kan makin lama makin bangkrut ya itu perusahaan. Ya sama aja dalam trading juga seperti itu.
Dan ini akan lebih mudah dilakukan di dalam forex untuk trader di dalam manage keuangan. Kenapa? Karena semuanya itu mudah ya untuk reach ya, kalian bisa ambil keputusan dengan cepat sendiri ya. Jadi mengambil keputusannya lebih gegabah itu lebih gampang di dalam trading ya dibandingkan sebuah perusahaan. Karena kalau sebuah perusahaan biasanya kalian tuh ada timnya yang harus rundingan segala macam bla bla bla. Jadi masih ada yang ngeremin gitu. Tapi kalau dalam trading karena ini semua diri sendiri ya, balik lagi kekurangan dari self control tadi itu bisa mengakibatkan ini juga, manajemen keuangan kalian akan menjadi sangat buruk yang akhirnya ujung-ujungnya kalian rugi lagi dan kalian MC lagi, dan inilah kenapa kalian menjadi penipu bagi diri kalian sendiri di dalam trading kalian gitu. Nah, kemudian alasan berikutnya lagi nih, ya satu yang terakhir teman-teman ya. Kalian sudah mengalami hal yang jelek tadi ya misalnya, dan kalian sudah belajar gitu. Tapi kalian lupa untuk merefleksikan diri kalian gitu ya. Kenapa ya saya tuh bisa begini loh, salah saya di mana gitu. Kalian tidak melakukan itu karena kalian merasa enggak, saya fast learner. Kalian tuh sombong gitu. Kalian tuh egois pada diri kalian sendiri. Kalian sombong, congkak kepada diri kalian sendiri. Dan itu mengakibatkan sebenarnya kalian tuh tidak menghargai diri kalian sendiri. Menghargai dalam hal apa, Bang? Menghargai diri kalian yang telah melewati pengalaman-pengalaman tersebut dan tidak mau menjadikan itu pembelajaran gitu loh. Kalian tidak melakukan review apa-apa ya atas kesalahan kalian. Kenapa saya tidak punya ilmu yang cukup? Kenapa saya tidak bisa melakukan membuat trading plan? Kenapa saya tidak bisa memanage emosi saya? Kenapa saya tidak bisa memanage keuangan saya? Kalian tidak mau belajar dari hal-hal tersebut gitu loh. Karena kalian merasa oke, yang sudah lewat sudahlah ya. Kita mulai lembaran baru dengan taktik yang lebih baru lagi. Kayak gitu terus ya, seperti itu. Dan akhirnya karena kalian tidak mau mereview itu ya, kalian itu malah mengalami kerugian. Dan yang paling parahnya lagi, kalian bukannya melakukan refleksi, malah kalian ngeblame external factornya ya. Pihak luarnya kalian salahin semua ya. Entah itu kalian salahin teman kalian, entah itu kalian salahin grup kalian, komunitas kalian, entah bahkan yang paling parah kalian salahin marketnya ya. Wah, ini marketnya sudah rigged nih, ini marketnya ini sudah diatur dan segala macam bla 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 bla. Hey ya, sekarang saya tanya ya, kalian tuh siapa gitu? Market itu mau ngikutin kalian tuh kalian siapa? Kalian tuh bukan siapa-siapa ya. Di dalam market itu tidak ada yang siapa gitu, kecuali kalian tuh punya market cap itu, kalian punya equity itu senilai market capnya atau equity atau liquidity dari si forex misalnya, atau liquidity dari saham duit kalian gitu ya. Total tuh perputaran saham berapa triliun gitu ya, kalian punya duitnya ya silahkan lah, kalian spesial. Tapi kalau selama kalian masih seorang retail trader dengan modal mungkin ya 1M, 10M gitu ya, kalian tuh siapa gitu ya. Jangan beranggapan kalian tuh spesial gitu. Dan market itu adalah objektif ya, dan dia tidak pernah salah ya. Jadi kalau misalnya kalian mengalami kegagalan di dalam trading, jangan pernah salahkan market, tetapi kalian refleksikan ke diri kalian, apa yang salah saya lakukan gitu loh. Karena di dalam trading ini memang ada dua faktor ya, faktor eksternal yang which is itu adalah harga, dan faktor internal. Faktor eksternal itu yang namanya harga segala macam, kita tidak bisa atur ya, kita tidak bisa kontrol itu karena ya market itu bergerak secara objektif itu loh gitu ya. Market itu bergerak ya karena ada supply and demand ya, karena ada perputaran uang ya, walaupun ya yang memiliki uang yang lebih itu mungkin ya bisa berpotensi untuk mendapatkan posisi yang lebih bagus atau bisa menggerakkan harga mungkin, ya itu bisa saja. Cuma kembali lagi, kita nggak usah pusingin itu gitu ya, buang waktu. Oke? Jadi kalian bisa atur apa sih? Ya kalian atur aja yang bisa kalian atur, yaitu faktor internalnya ya, dari diri kalian sendiri ya. Kalian harus bisa disiplin ya, kalian harus bisa mengontrol, kalian punya money management ya, lot sizing, risk management kalian atur. Emosi kalian atur ya, itu semua yang bisa kalian atur, bukannya faktor eksternal tadi ya. So buat teman-teman di sini yang mungkin masih di dalam fase ini ya, saya minta maaf kalau misalnya omongannya itu agak keras, tetapi ini bukan untuk apapun tujuannya selain membuat kalian bisa lebih baik ya, dan juga bisa merefleksikan kalau misalnya apa yang kalian lakukan ini tuh ternyata salah, dan kalian butuh untuk merubah itu sehingga kalian bisa menjadi trader yang lebih baik gitu ya.
Nah, itu aja sih yang mau gue sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Dan kalau misalnya kalian suka konten seperti ini, kalian bisa subscribe channel ini, kemudian share ke teman-teman yang lain. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau apapun itu, kalian bisa komen aja nih di bawah. Tanyain aja seputar tentang trading, teknik, bahkan psikologis. Kalian bisa tanyain di kolom komentar. Kalau misalnya pertanyaan kalian menarik ya dan mungkin itu bisa berguna buat orang lain, nanti gue akan bikinin videonya. Thank you teman-teman buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.